Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidina tahirin amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan pastinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai 13 kedahsyatan dan keajaiban tahajud yang diberikan di dunia dan di akhirat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, hikmah dan manfaat sholat tahajud akan terlihat begitu kita rutin melakukan sholat sunnah tersebut. Sholat tahajud artinya sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah tidur terlebih dahulu, walaupun tidurnya hanya sebentar. Orang yang melaksanakan sholat tahajud memiliki keutamaan dan kemuliaan dari orang-orang yang tidak melakukannya. Orang yang demikian ini telah memanfaatkan waktu malam tidak hanya untuk beristirahat dan tidur saja, akan tetapi juga menggunakan sebagian waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, berikut hikmah dan keajaiban sholat tahajud jika rutin dilakukan. Yang pertama, doa mudah dikabulkan. Saudara-saudariku, dikabulkan doa-doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seseorang melaksanakannya di waktu utamanya, yaitu
di sepertiga malam terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, barang siapa yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. 2. Penghapus dan pencegah dosa. Sebagai ajang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa, menolak penyakit, serta mencegah dari dosa. Dalam menjalankan sholat tahajud, maka Anda bisa mendapatkan manfaat sholat tahajud yang mengagumkan ini. Dosa-dosa kecil yang pernah Anda perbuat menjadi berguguran. Yang ketiga, jembatan masuk surga. Terdapat sebuah hadis yang mengatakan tentang hikmah dan manfaat sholat tahajud yang luar biasa untuk umat manusia apabila menjalankannya. Manfaat itu adalah menjadikan sebuah jembatan untuk masuk ke surga. Berikut bunyi hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu kepada Abdullah ibnu Muslim berkaitan dengan keistimewaan sholat tahajud. Hai sekalian manusia, sebarkanlah salam dan bagikan makanan serta sambunglah silaturahmi dan tegakkanlah sholat malam saat manusia yang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berikut bunyi hadis yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi dalil mengenai sholat malam. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan Allah. Lalu yang keempat, yaitu amalan yang akan membantu di akhirat. Ada juga ayat yang terkandung di dalam Al-Quran terkait sholat malam ini. Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 telah disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan sholat tahajud, insya Allah akan mendapatkan sebuah balasan yang setimpal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kelak sudah berada di akhirat. Dalam ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga dan di mata air seraya mengambil apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam, dan akhir malam juga mereka memohon ampunan kepada Allah. Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18. Lalu kemudian yang kelima, kebiasaan yang dilakukan orang saleh. Saat tahajud merupakan kebiasaan orang-orang yang saleh. Tentunya orang-orang saleh tersebut mengetahui bagaimana cara sholat tahajud serta hikmah dan manfaat sholat tahajud yang luar biasa bagi mereka. Maka bila Anda juga melaksanakan ibadah ini secara rutin,
maka Anda juga termasuk orang-orang yang saleh. Biasakanlah dirimu untuk sholat malam, karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan mencegah dari dosa. Hadis riwayat Ahmad. Keenam, menjaga kesehatan rohani. Kalau Anda selalu rutin dalam mengerjakan amalan ibadah yang paling utama di malam hari ini, tentu saja akan ada keistimewaan yang bisa Anda raih. Selain keistimewaan sholat tahajud, di atas ada juga yang bisa mendapatkan hikmah dan manfaat sholat tahajud yang mengagumkan, seperti kesehatan rohani yang cukup terjaga. Hal ini sudah jelas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengatakan bahwa orang yang selalu sholat tahajud akan selalu mempunyai sifat rendah hati dan ramah dan refleksi ketenangan jiwa di dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik, dan orang yang melewati malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Quran Surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Lalu yang ketujuh, mengangkat derajat. Bagi setiap muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin dalam menjalankan ibadah, termasuk ibadah sholat tahajud pada sepertiga waktu malam, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak asa ayat saka rabbuka maqamam mahmudah, yang artinya, dan pada sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Lalu yang kedelapan, yaitu menguatkan tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, mensucikan ruh dan menaikkan pada derajat mulia. Yang kesepuluh, membuat suka beribadah, menjauhi maksiat dan jauh dari kufur dan malas beribadah. Ke-11, melunakkan hati. Ke-12, mendapatkan ridho Allah dan masuk surga. Dan yang ke-13, sebagai wasilah terbaik bagi seorang hamba untuk mendekatkan dirinya pada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa melaksanakan sholat tahajud akan mendapatkan hikmah dari sholat tahajud tersebut. Sholat tahajud merupakan suatu wasilah, sarana terbaik bagi seorang hamba untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya, sehingga jiwa orang tersebut akan merasa tenang, tentram, dan memperoleh derajat yang mulia di sisi Tuhannya, baik kemuliaan itu di dunia dan kemuliaan itu kelak di akhirat. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, itulah 13 kedahsyatan, keajaiban, manfaat, keutamaan dari sholat tahajud
yang diberikan di dunia dan di akhirat. Insya Allah akan menjadi manfaat, akan menjadi ilmu pengetahuan bagi kita dalam menjalankan ibadah-ibadah, agar kita senantiasa selalu bersemangat dan tetap istiqomah, terutama dalam menjalankan sholat tahajud. Semoga semua amal ibadah yang kita kerjakan diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikabulkan semua hajat dan doa kita. Yang terpenting dalam beribadah hanya satu, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.